Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, sudah tidak asing lagi kita melakukan pembelajaran melalui daring. Kali ini kita melaksanakan Pondok Ramadan melalui daring juga, sesuai dengan petunjuk Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan Pondok Ramadan dengan daring. Oleh karena itu, mudah-mudahan hal ini tidak menjadikan kita menjadikan kita terkendala. Sebaliknya, di era informasi teknologi yang kian pesat ini, maka ini merupakan suatu kemajuan sebenarnya dalam sisi teknologi. Mudah-mudahan dari sisi pembentukan karakter kita juga berhasil kita capai. Oleh karena itu, melalui Pondok Ramadan tahun ini, kita senantiasa mudah-mudahan diberikan kemampuan dan kepintaran untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini, meskipun tanpa harus tatap muka. Anak-anak sekalian, untuk materi yang saya sampaikan ini adalah zakat fitrah, yaitu materi keempat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pondok Ramadan atau pesantren Ramadan pada tahun ini, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama-sama apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan daring ini membawa manfaat bagi kita, dan kita tidak jemu-jemu, dan kita dapat mendapatkan suatu manfaat di kemudian hari. Anak-anak sekalian, kita tahu dan sudah tiap tahun rutin kita melaksanakan zakat fitrah. Kadang-kadang pelaksanaan ibadah zakat fitrah ini tidak memiliki suatu ruh, artinya tidak membekas dalam jiwa kita. Kita melaksanakan zakat fitrah ini hanya sebagai suatu ritual saja, tetapi tidak membekas dalam jiwa kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan mari kita pahami bahwa sebenarnya zakat fitrah itu adalah suatu zakat yang sangat penting dan harus dilakukan oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak, kemudian bayi yang baru lahir, bahkan seorang mu'alaf pun itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan orang yang meninggal pun, ketika meninggalnya itu lepas terbenamnya matahari, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana caranya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang sudah meninggal? Ya, saudaranya yang disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan niat tujuan untuk si mayit. Sebagaimana orang tua yang mengeluarkan zakat dengan niat tujuannya untuk anaknya yang masih kecil, karena tidak ada kemampuan untuk membeli beras misalnya, itu sama. Jadi sama dengan orang yang meninggal tadi, jadi diwakilkan dengan niat-niat tertentu yang nanti akan saya sampaikan di belakang. Anak-anak sekalian, sebenarnya
zakat fitrah ini tujuannya adalah untuk mensucikan puasa kita. Mungkin puasa kita masih ada kotoran-kotoran kecil yang mengganggu, yang menyebabkan kita terkendala dan terhijab terhadap Allah. Maka dengan puasa ini bisa bersih, bisa menghilangkan kotoran-kotoran dan hijab-hijab ketika kita menyembah dan berhubungan langsung kepada Allah. Di samping itu, zakat fitrah ini tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Di samping untuk membersihkan puasa kita, yang paling penting adalah untuk mensucikan jiwa kita. Bagaimana kok begitu? Karena puasa itu intinya adalah mengekang hawa nafsu, dan nafsu itu adalah jiwa kita yang mengajak kepada kemaksiatan. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Itu ada hadisnya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu adalah mengajak pada kita untuk menuju kepada kejelekan-kejelekan. Anak-anak sekalian, kita tahu zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib. Tadi sudah saya sebutkan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, bayi lahir, mu'alaf, dan bahkan orang yang sudah meninggal pada waktu itu, ketika Ramadan terakhir, itu juga wajib di zakat fitrahi. Kemudian kita juga tahu bahwa zakat itu kan ada dua. Ada zakat mal, artinya berupa harta, yang dalam hal ini kita tidak membahas tentang itu. Nah, yang kita bahas adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu dengan apa? Kalau zakat mal dengan harta, tapi kalau zakat fitrah itu adalah dengan beras. Loh, dulu zaman Nabi kan tidak ada beras. Iya, yang ada adalah gandum dan korma. Karena hukum qiyas, artinya mempersamakan, gandum dan korma pada waktu itu adalah makanan pokok penduduk Mekah dan Madinah, atau dikatakan penduduk suatu negeri, maka beras ini juga makanan pokok penduduk suatu negeri. Loh, berarti kalau gitu orang yang makanan pokoknya sagu, apa zakatnya dengan sagu? Iya. Pokoknya makanan pokok, ya, pokoknya makanan pokok penduduk suatu negeri. Kalau makanan pokoknya jagung, ya boleh zakat fitrah dengan jagung. Boleh. Kalau ditingkatkan gimana? Meskipun makanannya jagung, zakat dengan beras, ya tambah boleh. Ya, berarti memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Kemudian ketika penduduk suatu negeri itu makanannya gaplek misalnya, ya zakat fitrah boleh dengan gaplek. Nah, itulah zakat fitrah. Jadi zakat dengan mengeluarkan makanan pokok penduduk suatu negeri pada saat bulan puasa, terutama yang akhir, hari terakhir sampai nanti sholat Idul Fitri. Apakah boleh misalnya dalam perjalanan ibadah bulan Ramadan ini belum terakhir kok sudah mengeluarkan zakat fitrah? Boleh, diperbolehkan. Nah, itu. Kemudian tujuannya apa zakat fitrah ini? Ya, tujuannya apa? Yaitu tadi, tuhratan li saumina wa tu'matan lil masakin. Kemudian untuk
membersihkan puasa kita dan memberi makan orang-orang miskin. Lah kapan dikeluarkannya? Nah, ada yang mengatakan malam terakhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Ada yang boleh diawalkan, itu sebelum akhir bulan Ramadan sudah dikeluarkan, itu juga boleh. Nah, disinilah pentingnya zakat fitrah. Karena apa? Puasa ini ibaratnya suatu ibadah yang kita kirim kepada Allah, yang akan dinilai oleh Allah. Sedangkan zakat fitrah ini adalah perangkonya. Bagaimana surat diantarkan tanpa perangko? Artinya apa? Zakat fitrah itu mempermudah nyampainya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melaksanakan zakat fitrah secara mandiri. Artinya yang sudah ada penghasilan, monggo, meskipun masih kecil, masih usia sekolah, tapi kalau sudah ada penghasilan, itu sebaiknya dikeluarkan zakat untuk pribadinya masing-masing. Sebagaimana niat daripada zakat fitrah ini adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Ini niatnya kalau untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk anak, ya diganti an nafsi, diganti jadi an waladi, untuk anak saya. Kalau untuk istrinya, ya diganti istrinya. Kalau istrinya memberi zakat menzakatkan kepada ayahnya, juga boleh untuk walidi, artinya untuk ayah saya. Nah, itu ketentuan-ketentuan berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bagi orang yang menerima zakat fitrah, itu juga dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberikan zakat fitrah itu. Bagaimana tuntunan Nabi, ajarakallahu fima a'taita wa barik laka fima abqaita waj'alnahu laka tahuran. Artinya, semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Jadi doanya ini kita mendapat pahala dan diberkahi oleh Allah. Dan diberkahi apa? Harta yang masih ada padamu itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan menjadikan kesucian bagi kita yang mengeluarkan dan orang-orang yang menerima. Jadi intinya zakat itu adalah mengeluarkan sesuatu, terutama zakat fitrah ini mengeluarkan makanan pokok. Ya. Kalau menurut doa ini, supaya apa? Allah memberkahi harta yang masih ada dan masih kita miliki. Karena apa? Di dalam harta yang kita miliki ini sesungguhnya ada hak bagi orang lain. Ada hak bagi fakir, miskin, budak, gharim, dan seterusnya yang wajib menerima. Anak-anak sekalian, mungkin kita memiliki harta, tapi kadang kita juga tidak terasa bahwa
harta itu seakan-akan lenyap begitu saja, tanpa bekas, dan kita kaget, loh, kok moro-moro entek. Lah, itu berarti Allah mengambil karena mungkin ada sesuatu yang belum kita berikan kepada yang berhak. Tuh. Jadi lebih baik kita memberikan sedikit tapi banyak daripada langsung banyak. Itu biasanya keikhlasannya kurang. Ya, gitu. Ibaratnya kita punya uang misalnya 10 juta, itu 2,5%-nya berapa? 250. Kalau 100 juta berapa? Nah, itu kita hitung. Itu kalau 100, tambah besar, yang kita keluarkan malah tambah banyak, malah berat. Oleh karena itu lebih baik ya sambil berjalan kita niati sedikit demi sedikit memberikan harta kita itu kepada yang berhak menerimanya. Jadi jangan berat-berat. Kalau ada mungkin seseorang yang ingin ya karena keberatan dengan urusan dunia, bisa kita bantu meskipun ya hanya sedikit, tapi sering daripada nanti kalau sudah nisabnya sudah haul 1 tahun kita keluarkan berat, kita kedelengan, akhirnya mengurangi keikhlasan kita. Oleh karena itu anak-anak, mari kita bersama-sama niat dalam puasa Ramadan ini kita siap-siap sudah untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah mampu, terutama anak-anak yang sudah bekerja, yang sudah mendapatkan penghasilan, itu sangat dianjurkan untuk membayar fitrahnya sendiri. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada kita dizakati oleh orang tua kita. Demikian anak-anak sekalian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.